semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Semoga hari ini kita berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama Ibu Poppy Lasmayati dalam pelajaran ekonomi. Untuk hari ini bagaimana? Apakah sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran? Ya, harus tetap siap dan semangat ya dalam melaksanakan pembelajarannya. Meskipun pembelajarannya daring, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kita semua untuk melakukan proses pembelajaran. Dan semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, jangan lupa ya untuk mengisi presensi di WhatsApp group. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi bab 4 terkait terbentuknya keseimbangan dan struktur pasar. Nah, adapun submateri yang akan dibahas diantaranya yang pertama, pengertian dari permintaan dan penawaran. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga adalah fungsi dari permintaan dan penawaran. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini diantaranya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang selanjutnya, menjelaskan fungsi dari permintaan dan penawaran. Saja kita masuk materi pertama, yaitu pengertian permintaan dan penawaran. Nah, permintaan merupakan suatu jumlah keseluruhan barang atau jasa yang diminta dan akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan ini timbul karena adanya kebutuhan dan keinginan dari konsumen, sehingga muncullah permintaan. Kemudian, permintaan tiap masyarakat itu tentunya berbeda-beda ya. Jadi, yang mempengaruhi harga itu bukanlah keinginan saja, melainkan permintaannya. Selanjutnya adalah pengertian dari permintaan atau demand menurut Gilarso tahun 2001 dalam Arif Budiarto menyatakan bahwa permintaan ini merupakan suatu jumlah barang yang diinginkan oleh konsumen dan akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Dalam anggapan, hal-hal lainnya tetap sama atau ceteris paribus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa permintaan merupakan suatu jumlah barang dan jasa yang diinginkan oleh dan akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu, dengan anggapan hal-hal lain atau faktor-faktor lainnya tetap atau ceteris paribus. Kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu A. Harga barang itu sendiri. Ketika harga barang itu tinggi, maka permintaannya itu akan turun. Dan sebaliknya, jika harga barang itu rendah, maka permintaannya akan naik. Kemudian yang kedua adalah pendapatan seseorang. Tentu pendapatan seseorang itu akan mempengaruhi permintaan, karena ketika pendapatannya meningkat, maka konsumen tersebut akan cenderung untuk meningkatkan konsumsinya, sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap barang atau jasa. Kemudian sebaliknya, jika pendapatan seseorang atau masyarakat tersebut turun, maka permintaan terhadap barang atau jasa pun akan turun, karena masyarakat tersebut akan cenderung untuk menurunkan tingkat konsumsinya. Adapun beberapa produk barang maupun jasa yang meskipun pada keadaan pendapatannya naik atau tinggi, tetapi malah kuantitasnya itu rendah atau turun.
turun. Contohnya, ketika keluarga Pak Ahmad mendapatkan pendapatan yang meningkat, maka keluarga Pak Ahmad akan menurunkan tingkat konsumsi tempe dan akan meningkatkan tingkat konsumsi daging, sehingga tempe di sini dapat dikatakan sebagai barang inferior. Selanjutnya adalah harga barang substitusi. Barang substitusi ini merupakan suatu barang pengganti. Nah, jadi faktor dari permintaan ini ketika harga substitusi itu tinggi, maka konsumen akan cenderung untuk mengalihkan dengan produk lainnya. Jadi, permintaan terhadap produk substitusi lainnya itu akan tinggi. Contohnya, ketika tiket pesawat terbang meningkat, maka konsumen akan mencari alternatif lain dengan menggunakan transportasi kereta api. Selanjutnya, selera masyarakat. Selera masyarakat yang berubah-ubah juga dapat berpengaruh terhadap permintaan. Karena contohnya seperti saat ini, ketika semua masyarakat ini lebih cenderung untuk mengkonsumsi makanan cepat saji, maka permintaan terhadap makanan cepat saji pun akan meningkat. Kemudian, yang selanjutnya adalah intensitas kebutuhan. Jika kebutuhan suatu masyarakat itu tinggi, maka akan menyebabkan perubahan permintaan. Permintaannya itu akan menjadi tinggi. Dan sebaliknya, apabila intensitas kebutuhan masyarakat itu rendah, maka permintaan terhadap kebutuhan barang maupun jasa itu akan menjadi rendah. Selanjutnya, perkiraan harga di masa yang akan datang atau di masa depan. Jadi, ketika harga di masa yang akan datang itu tinggi, maka permintaannya itu akan menurun. Dan sebaliknya, jika permintaan saat ini itu rendah, maka konsumen akan banyak membeli barang maupun jasa. Contohnya, keluarga Pak Ahmad lebih memilih untuk membeli tanah pada saat ini karena harga tanah di masa yang akan datang itu menjadi lebih tinggi. Jadi Pak Ahmad memaksimalkannya dengan membeli banyak tanah pada harga yang murah atau harga rendah. Selanjutnya adalah jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk suatu negara tinggi, maka tingkat kebutuhan dan permintaan akan barang maupun jasanya itu tinggi. Dan sebaliknya, ketika jumlah penduduknya rendah, maka permintaan terhadap barang maupun jasa pun akan menjadi rendah. Yang ketiga adalah fungsi permintaan. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi permintaan? Fungsi permintaan di sini merupakan gambaran hubungan antara variabel harga dengan variabel kuantitas. Ya, jadi fungsi dari permintaan diantaranya sebagai berikut. Nah, di mana fungsi tersebut memiliki keterangan sebagai berikut, diantaranya A. A ini merupakan konstanta dan B merupakan koefisien. P merupakan harga, Q merupakan kuantitas, P1 merupakan harga awal, P2 merupakan harga setelah perubahan, Q1 merupakan harga awal, Q2 merupakan harga setelah perubahan. Untuk mempermudah kalian dalam perhitungan, Ibu akan memberikan contoh soal dengan penjelasannya ya. Nah, jadi simak penjelasan dan contoh soal yang akan Ibu berikan berikut ini. Selanjutnya yaitu contoh dari fungsi permintaan. Di sini sudah kita lihat bahwa ada grafik fungsi permintaan. Yang mana grafik fungsi permintaan ini sudah diketahui P atau harganya sama dengan 15 dikurangi Q. Ini sudah bentuk umumnya. Kemudian bagaimana cara untuk menentukan bentuk umum ini yang sudah ada? Maka penyelesaiannya dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu rumus persamaan garis melalui dua titik. Kemudian
misalnya P1-nya ini ya, P1 5, maka Q1-nya 10. Kalau P2-nya 10, maka Q2-nya 5. Dimasukkan P1, P2, kemudian 10 dikurangi 5, 5, dan 5 dikurangi 10, min 5. Kemudian kita kali silang, min 5P ditambah 25, karena min 5 dikali min 5, maka min plus 25 sama dengan 5Q dikurangi 50. 5Q dikurangi 50, kenapa 50? Karena 5 dikali 10. Kemudian kita sederhanakan, dibagi sama 5 semua, jadi min P ditambah 5 sama dengan Q dikurangi 10. Kemudian kita pindah ruas, yang 5-nya pindah ruas menjadi min, berarti min 5 dikurangi min 10, maka hasilnya yaitu min P sama dengan min 15 ditambah Q. Kemudian karena di sini min P, maka dikali sama min semuanya. P sama dengan 15 min Q. Sudah diketahui, ini sama kan? P sama dengan 15 min Q. Inilah. Penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh produsen kepada konsumen. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jadi, ketika faktor penawaran ini meningkat atau harga suatu produk barang jasa meningkat, maka konsumen akan meningkatkan penawarannya. Kemudian, biaya dan teknologi produksi. Ketika biaya teknologi produksinya itu rendah, maka perusahaan akan memaksimalkan untuk menciptakan produk dan barang jasa tersebut sehingga nanti akan meningkatkan penawaran juga. Selanjutnya adalah ekspansi produksi. Setiap perusahaan tentunya telah memiliki dan telah melakukan penelitian agar produk yang ditawarkannya tersebut itu terus berkembang, sehingga perusahaan tersebut pun juga dapat mengetahui keadaan dan kondisi perekonomian saat ini dan saat nanti. Jadi, perusahaan tahu produk yang tepat dan harus ditawarkan kepada konsumen sesuai dengan kondisi dan situasi. Kemudian, keuntungan yang diharapkan produsen. Jika keuntungan dalam perusahaan tersebut tinggi, maka perusahaan tersebut akan meningkatkan penawarannya. Tetapi, jika keuntungan dari perusahaan tersebut rendah, maka penawaran yang akan ditawarkannya itu pun menjadi rendah. Ini adalah perkiraan di masa depan. Jadi, ketika harga di masa yang akan datang itu tinggi, maka perusahaan saat ini akan mempersiapkan kualitas dan produk tersebut untuk ditawarkan lebih banyak di masa yang akan datang. Tetapi, jika menurut perusahaan tersebut bahwa kondisi ekonomi masa depan nanti itu akan mempengaruhi harga menjadi rendah, maka perusahaan tersebut akan mengurangi penawarannya di masa yang akan datang dan akan memaksimalkan penawarannya pada saat ini. Adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga atau P dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau Q yang dirumuskan dengan QS sama dengan F dalam kurung S. Nah, adapun rumus lebih akuratnya sebagai berikut. Pun dengan rumus demikian, tetapi kadang-kadang kita harus mencari terlebih dahulu fungsi penawaran dari suatu kumpulan dan penawarannya. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut ini. Untuk mempermudah kalian dalam perhitungan, Ibu akan memberikan contoh soal dengan penjelasannya ya. Nah, jadi simak
penjelasan dan contoh soal yang akan Ibu berikan berikut ini. Persamaan garis melalui 2 titik rumusnya. Kemudian P1-nya kita lihat di sini, P1-nya 9. P1 9, maka Q1-nya 12. Dan P2-nya 12, maka Q2-nya 18. Sudah, di sini 12 dikurangi 9 sama dengan 3, 18 dikurangi 12 sama dengan 6. Kemudian kita kali silang. 6 dikali P dikurangi 9 sama dengan 3 dikali Q dikurangi 12. Sini sudah ada 6P dikurangi 54 sama dengan 3Q dikurangi 36. Kita sederhanakan, dibagi menjadi 3 semuanya, menjadi 2P dikurangi 18 sama dengan Q dikurangi 12. Kemudian pindah ruas, yang 18 menjadi plus, karena di sini min maka pindah ruas menjadi plus. Jadi 2P sama dengan 18 dikurangi 12 sama dengan 6 ditambah Q, maka 2-nya juga pindah ruas karena di sini merupakan perkalian, maka ketika pindah ruas menjadi pembagian. Nah, di sini P-nya. Jadi hasil akhirnya yaitu P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Sudah sama, P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Ya. Untuk sekarang, Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian, di mana kelompoknya sudah Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Dan satu kelompok terdiri dari 7 orang. Nah, tetapi dalam setiap kelompok semuanya harus mengerjakan tugas tersebut. Dan jangan lupa untuk mendokumentasikan pada saat kalian berdiskusi. Kemudian hasil dari tugas kelompok kalian bisa kirim melalui PM, ataupun jika memungkinkan kita bisa melakukan video call, dan nantinya kita akan melakukan record screen atau merekam videonya, kemudian nanti di-share ke grup WhatsApp group. Selanjutnya, untuk hasil dokumentasi tersebut bisa Ibu abadikan. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah disampaikan diantaranya, permintaan merupakan jumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu untuk dibeli konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu, dengan anggapan hal-hal lainnya tetap sama atau ceteris paribus. Nah, di sini yang mempengaruhi harganya adalah permintaannya, bukan keinginan konsumen. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Yang ketiga adalah selera konsumen. Yang keempat adalah harga barang substitusi. Yang kelima adalah intensitas kebutuhan. Dan keenam adalah harga di masa yang akan datang. Dan terakhir merupakan jumlah penduduk. Kemudian, penawaran merupakan jumlah barang dan jasa yang tersedia pada tingkat harga dan waktu tertentu untuk ditawarkan kepada konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran diantaranya adalah biaya produksi, biaya teknologi produksi, ekspansi produksi, keuntungan, dan harga di masa yang akan datang. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Nah, jangan lupa untuk mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu terkait kurva permintaan dan penawaran, pergeseran kurva permintaan dan penawaran, hukum permintaan dan penawaran, dan terbentuknya harga keseimbangan pasar. Nah,
Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.